Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala millati rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Mari senantiasa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa-dosa kita, menjadikan amal ibadah kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertanggikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Adik-adik, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah sebelum kita mulai latihan ini, agar Allah jadikan latihan kita kali ini permudah dan segala hajat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini mungkin adik-adik udah pada tahu pukulan yang pernah saya ajarin, tapi belum pada bisa ya. Nah, pukulannya itu biasa kita sebut pukulan sahra. Ya, biasa orang-orang Maraus lakukan ya pada saat pertunjukan atau lomba festival ya, baik di kota ataupun di luar kota. Ya. Yang patut kita pelajari pada pertama ini ya, jangan lupa dalam megang Maraus ini jangan sampai lalai. Kita harus ya pas tangan kiri kita pegang Maraus dan senantiasa yang kanan ya untuk pukul ya. Pukulan sahra ini yang pertama yang paling dasar yaitu saya kasih imbauan yaitu pukulan 3-1-2-1. Bagaimana pukulannya seperti ini ya, tolong dilihat. Pertama 3, taknya 3, dong 1. Tak 3, dongnya 2 ya, taknya 3, dongnya 1. Setelah tak 3, dong 1 baru 2-1 terus. Paknya 2, dongnya 1. Pertama pada awalnya pak 3, dong 1. Ya, ini pukulan tanya. Ya, kalau di Maraus ada pukulan yang namanya pukulan tanya. Nanti ada kita pelajarin juga pukulan jawabnya. Ini pukulan tanya kita harus kuasain terlebih dahulu ya, seperti ini. 3-1. Satunya itu dong. 3-1-2-1. Ini pukulan tanya. Dan sekarang kita pukulan jawab. Pun pukulan jawab ya harus berseling. Jangan sampai pukulan jawab sama tanya itu sama. Ya, seperti ini pukulan jawab. Ya. Pukulan jawab nggak ada dungnya. Ingat, pukulan jawab nggak ada dungnya. Jadi kalau pukulan tanya ada dung dan kalau pukulan jawab tidak ada. Ya, bisa kita gabungkan nih. Ini yang tangan saya yang ini yang tangan kiri ya. Ini pukulan tanya, ini pukulan jawab. Seperti ini ya. Pemirsa di rumah coba contoh dilihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini dung, ini angkat. Yang jawab diangkat. Ya, 1, 2, 3. Nah, jadi yang jawab ini, yang kanan ini, tangan saya yang kanan jawab, tidak ada pukulan dong sama sekali, lurus. Tak. Pukulan tak lurus. Ya. Sedangkan yang nanya terus ada dongnya. 3-1-2-1 seperti tadi. Nah, yang jawab nggak ada dongnya. Coba dilihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini dong nih. Ini dong, ini diangkat. Tuh, 2, 3. Nah, jadi habis tidung. Nah, ya, adik-adik yang di rumah jangan sampai dilewatin nih pukulan Maraus ini, pukulan yang sangat dasar. Memang awal-awal memang sangat susah. Jadi kalau kita tanpa latihan pada mulanya, nanti kalau tanpa latihan tersebut kita jadi susah, tangan kita jadi kaku dan susah untuk mempelajarinya.
karena tidak dimulai dengan latihan, karena latihan tuh penting buat pemula-pemula yang baru belajar marawis. Ya, kita ulangi lagi, ini pukulan dasar sahrah marawis. Ya, nanti kita belajar nih dumbuk dan ini belajar hajir. Ya, setelah kita belajar marawis, ya kita ulangi lagi sekali lagi. Ya, ini pukulan tanya tak 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 3-1-2-1. Ingat pukulan tanya 3-1-2-1. Dan kalau pukulan jawab nggak ada dunyi sama sekali. Tinggal menyelingkan pukulan tanya 1-2-3. Nah, ingat ini dong. Jangan lupa ini diangkat pukulan jawabnya. 1-2-3. Selesai sudah pada hari ini kita belajar marawis dan kita berlanjut ke alat selanjutnya yaitu dumbuk. Ya, ini kita belajar latihan ini jangan sampai terlewatkan. Kalau sudah kita bisa belajar marawisnya, gebrakannya, jangan lupa untuk belajar dumbuknya. Ya. Pelajaran seperti ini sebenarnya mudah kalau misalkan kita terus mempelajarinya dengan seksama, apalagi di channel-channel YouTube yang lain udah banyak yang belajar yang namanya pemula untuk bermain dumbuk. Dan sekarang udah berlanjut ke teori selanjutnya yaitu darbuka. Darbuka ada lagi nanti mungkin lebih sulit kita pelajarinya. Nah, untuk itu buat yang pemula kita belajar dumbuk dulu seperti kita sekarang ini ya. Ingat kalau saya biasa untuk belajar buat pemula ya, meletakkan dumbuknya di sebelah kiri pinggang ya. Jadi yang pegang sebelah kiri ini di atas tangan kiri, dan sedangkan tangan kanan yang lebih aktif untuk memukul dumbuk tersebut. Kuncinya dalam sebuah permainan yaitu marawis, kita jangan sampai lengah ataupun telat. Kalau sampai pukulan kita telat, ya pukulan telat, lengah segala macam, nanti ya suara vokal dengan suara musik bisa beradu, bisa berlawanan, bukannya bersamaan main, ya malah yang ada beradu, berlawanan, akhirnya nggak nyambung. Kita sholawatan kayak apa nggak nyambung. Seperti contoh An-Nabi Sallu Alaihi Sholawatullahi Alaihi. Nah ini terlalu cepat, dia vokalnya udah mulai bagus tapi musiknya juga kurang pas. Nah jadi harus disesuaikan vokal dengan suara musik. Ya itu. Ada juga yang suara musiknya cepat, vokalnya lambat. Nah, akhirnya nggak bisa tuh, nggak kedengeran. Ya, malah hancur. Nanti kalau misalkan ada perlombaan, itu yang bikin hancur di situ, yang bikin nilai kita nggak naik, yang bikin nilai kita jadi rendah seperti itu. Karena kurang adanya kekompakan suatu tim. Ya, ingat. Belajar dumbuknya jangan sampai setengah-setengah. Buat yang mau belajar silakan, bisa saya ajari nanti. Yuk, sekarang dari video ini mungkin cuma sedikit aja ya. Nah kita mulai, yuk. 1, 2, 3. Mungkin teman-teman yang adik-adik di rumah udah ada yang mulai bisa atau mulai tangannya udah mulai lancar ya. Kalau bisa diulang-ulang lagi di videonya. Gitu ya. 1, 2, 3. Ya. Kalau dalam tahap pelannya seperti ini.
suara taknya doang. Nah. Gitu ya. Dan ya, kita selesai pada tahap belajar dubuk, dan sekarang ini kita belajar pada tahap selanjutnya, yaitu alat hajir. Ini dalam marawis disebut hajir. Ya, memang agak besar yang ini. Nah, kita harus tahu ini pelajaran. Ya, hajir nggak semudah orang bisa bayangin. Memang kelihatannya gampang, tapi kalau dimainkan belum tentu langsung bisa. Tapi harus mulai dengan latihan seperti itu. Dan juga berikut dengan latihan yang istiqomah. Jangan setengah-setengah ya. 1, 2, 3. Ya. Kalau didengar-dengar emang suaranya memang sedikit mirip dengan suara dumbuk barusan. Ya. Kalau dumbuk suaranya agak cempreng, nah ini agak ngebas. Namanya hajir. Nah, itu pukulan hajir. Saya ulangi seperti ini. Prak duluan yang di belah kiri nih. Gitu ya. Jangan sampai kalau emang baru-baru mau seperti ini nggak apa-apa nih. Yang ini nggak dimainin. Nah, kalau yang ini nggak dimainin, ya itu baru pemulanya, untuk pemula. Tang, tang. Nah, kalau yang mau udah mulai bisa, yang tangan kanan tadi diselingi dengan yang tangan kiri. Dan itu saja mungkin ya tahap kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan kesemuanya bisa kita pelajari dan bisa kita istiqomahkan dalam latihan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk berdoa seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada hari ini Allah lancarkan, Allah beri pemahaman yang luas, berikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin shalihah ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.